Halo, assalamualaikum. Selamat datang di Nitno Channel, tempatnya berbagi tutorial dan informasi. Nah, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang beasiswa unggulan. Jadi, kalau di video sebelumnya saya membahas tentang beasiswa KIP dan bantuan biaya pendidikan sesuai janji saya, sekarang saya akan bahas tentang beasiswa unggulan. Jadi, bagi kalian yang tidak mendapatkan kesempatan mendapatkan KIP kuliah maupun bantuan biaya pendidikan, kalian bisa coba beasiswa unggulan ini. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat panduan untuk pendaftaran. Oke, jadi untuk beasiswa unggulan sendiri itu dari program sarjana sampai dengan dokter ya, S1 sampai dengan S3. Kita lihat di sini syaratnya. Jadi yang paling penting kita lihat syarat-syarat untuk mendapatkan beasiswa unggulan itu apa saja. Kita lihat persyaratan. Nah, di bagian sini kalau persyaratan secara umum ini persyaratan pendaftaran masyarakat berprestasi ya. Jadi untuk syarat umumnya memiliki sertifikat yang membuktikan prestasi akademik maupun non-akademik tingkat internasional ataupun nasional. Kemudian mendapatkan rekomendasi dari institusi terkait. Tidak sedang menerima beasiswa yang sejenis dari sumber lain, belum pernah menempuh pendidikan pada jenjang yang sama. Diterima di perguruan tinggi dalam negeri yang telah terakreditasi paling rendah B. Jadi usahakan ketika kalian mendaftar perguruan tinggi itu akreditasinya adalah B. Kemudian tidak berstatus sebagai dosen, guru, vokasi, tenaga pendidikan, dan pelaku budaya. Jadi ini untuk memang masyarakat atau untuk umum ya, yang berprestasi. Kemudian beasiswanya diperuntukkan untuk kelas reguler dan tidak untuk kelas-kelas sebagai berikut. Jadi hanya kelas reguler ya. Jadi bagi kalian yang berstatus kelas eksekutif khusus, kemudian karyawan jarak jauh internasional, itu tidak diperkenankan mengikuti beasiswa ini. Kemudian berkomitmen untuk mempertahankan indeks prestasi. Jadi IPS itu minimal per semesternya adalah 3 untuk S1, kemudian 3,25 untuk magister dan dokter selama menjadi penerima beasiswa unggulan. Kemudian untuk syarat khusus kita bahas dulu yang untuk S1. Jadi lulusan pendidikan menengah yang lulus pada tahun berjalan atau maksimal 2 tahun sebelumnya. Jadi kalau sekarang tahun 2023, 2 tahun sebelumnya adalah 2021, 2022, 2023 ya, lulusan di tahun itu. Kemudian memiliki surat penerimaan keterangan lulus letter of acceptance ya, LOA unconditional dari perguruan tinggi bagi mahasiswa baru. Jadi kalian ada surat diterima atau lulus sebagai mahasiswa baru, kemudian memiliki surat keterangan aktif kuliah minimal dari dekan fakultas perguruan tinggi. Kemudian bagi mahasiswa ongoing, jadi bagi kalian sekarang memang sudah di semester semester 2 atau 3, kalian bisa membuktikannya dengan memiliki indeks prestasi kumulatif 3,25. Kemudian memiliki kemampuan bahasa Indonesia dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud Ristek untuk tujuan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri. Kemudian memiliki kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat untuk tujuan perguruan tinggi luar negeri dengan skor minimal itu 500 ya di sini ya, kalian bisa lihat. Kemudian yang terakhir adalah membuat karya tulis berupa esai atau karangan menggunakan bahasa Indonesia dengan ketentuannya. Temanya kontribusiku untuk Indonesia setelah menyelesaikan studi. Nah, itu ditulis pada kolom esai paling sedikit 1000 kata dan paling banyak 1500 kata. Esai meliputi deskripsi diri, deskripsi peran yang akan dilakukan, dan deskripsi cara mewujudkan peran tersebut.
Nah, itu tadi yang untuk S1, sekarang kita lihat untuk program Magister S2. Nah, ini belum memiliki usia 32 pada tanggal 31 Desember 2023 ya. Kemudian bagi mahasiswa baru atau belum memasuki usia 33. Jadi maksimal itu di usia 32 ya. Kemudian memiliki surat penerimaan atau keterangan lulus. Nah, ini bersama kayak yang di atas. Jadi surat keterangan lulus di perguruan tinggi, kemudian memiliki surat keterangan aktif kuliah minimal dari dekan fakultas atau direktur. Kemudian bagi mahasiswa ongoing, jadi bagi kalian sekarang yang sudah berstatus ongoing, program Magister 2 ini berada maksimal di semester 3 atau memiliki bukti KS maksimal semester 2 dan IPK kumulatif paling rendah itu 3,25. Memiliki nilai IPK S1 paling rendah 3,25 pada skala 4. Kita lihat lagi, memiliki kemampuan bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama ya dengan yang penjelasan di atas. Kemudian memiliki rencana studi dengan ketentuan berikut. Jadi kalian sudah memiliki rencana studinya, membuat gambaran tentang alasan memilih prodi, topik yang akan ditulis dalam tesis, rencana studi dari awal semester hingga selesai. Kemudian diketik 1000 sampai 1500 kata, diunggah pada kolom yang tersedia sistem. Jadi sekarang untuk websitenya belum dibuka ya, dibuka itu mulai 3 Agustus 2023. Jadi kalian bisa mempersiapkan syarat-syarat untuk mendaftar beasiswa unggulan ini. Kemudian menyerahkan esai atau karangan karya tulis menggunakan bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut lagi untuk beasiswa program doktor S3. Nah, belum memasuki usia 46 pada tanggal 31 Desember. Kemudian pendaftaran beasiswa baru atau belum memasuki usia 47 tahun. Jadi maksimal di 46 tahun sama, hampir sama. Kemudian memiliki surat penerimaan di perguruan tinggi bagi mahasiswa baru. Kemudian untuk mahasiswa ongoing itu berada di semester 3. Nah, IPK-nya paling rendah 3,4. Jadi bagi Bapak Ibu yang sekarang sudah berstatus sebagai mahasiswa ongoing, itu IPK-nya 3,4 pada skala 4. Dan IPK semester IPK di S2-nya ya, di magisternya kemarin 3,40, memiliki kemampuan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ini hampir sama, kemudian memiliki proposal penelitian dan membuat esai sama ya seperti syarat-syarat di atas. Nah, ini adalah kelengkapan berkas untuk beasiswa unggulan dari KTP, kemudian kartu tanda mahasiswa, ini khusus ongoing. Jadi yang belum berstatus calon mahasiswa baru atau mahasiswa baru tidak diperlukan menggunakan kartu tanda mahasiswa. Kemudian surat penerimaan atau keterangan lulus dari perguruan tinggi, surat keterangan aktif kuliah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi, KHS semester 1 dan 2, ini khusus ongoing, ijazah dan transkrip nilai terakhir, sertifikat bahasa Indonesia, sertifikat bahasa Inggris, rencana studi dari program magister, proposal penelitian ya bagi program doktor. Oke, ini bisa dilihat di bagian sini. Nah, ini beda lagi. Ini untuk persyaratan penerapan bagi pegawai Kemendikbud Ristek. Jadi memang ada ini khusus untuk yang berstatus PNS di kementerian. Itu bisa dibaca di bagian sini bagi kalian Bapak Ibu yang memang berstatus ASN di Kementerian Ristek ya. Kita lihat di sini. Nah, kemudian beasiswa ini juga beasiswa unggulan bagi penyandang disabilitas. Beasiswa unggulan penyandang disabilitas hanya diberikan untuk jenjang S2 dan S3. Jadi tidak ada S1 ya untuk penyandang disabilitas ini. Syaratnya juga bisa kalian baca di bagian sini. Atau bagi kalian yang ingin mendapatkan panduan ini, silahkan nanti dicek di link deskripsi, bisa saya kirim via email ya.
Nah, itu adalah syarat-syarat yang diperlukan untuk mendaftar beasiswa unggulan. Sedangkan untuk jadwal dan tata cara pendaftarannya di sini. Jadi jadwal pelaksanaannya itu dimulai 31 Juli sampai dengan 14 Agustus, seleksi tahap 1 15 sampai 20 Agustus, pengumuman hasil seleksi tahap 1 22 Agustus, seleksi tahap 2 tanggal 4 sampai 12 September. Pembekalan penjelasan di bagian sini. Nah, tata cara pendaftarannya kalian bisa akses di http beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id. Jadi di bagian sini belum buka ya. Jadi pendaftaran beasiswa unggulan ini akan dibuka tanggal 3 Agustus 2023. Jadi bagi kalian yang ingin mendapatkan beasiswa unggulan, silahkan nanti cek di website beasiswa unggulan di tanggal 3 Agustus 2023. Nah, kalian bisa menyiapkan syarat-syaratnya tadi seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kalian mulai menyicil untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan beasiswa unggulan. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.